Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Kita mulakan pembelajaran kita dengan berbasmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya pengumuman ya, kan pelaksanaan penilaian akhir semester itu mulainya jadi Senin tanggal belasan tuh berarti tanggal berapa ya? 12 atau 13 gitu, saya lupa. Desember ya, Bu? Ya, Desember. Seminggu aja. Ya. Tapi itu nanti dikembalikan kepada tutor masing-masing. Apakah memberikan soal seperti GFOM ataupun tugas atau apapun, terserah, itu bebas. Karena pasti tutor punya strategi sendiri buat memberikan nilai. Ya. Tapi secara resminya itu tanggalnya segitu. Nah, khusus untuk saya tuh paling nggak suka sama soal normatif. Karena yang bisa saya dapat sedikit kalau cuman soal pertanyaan terus jawaban gitu. Saya anggap kalian browsing aja pasti ketemu jawabannya. Iya, betul. Buat apa? Banyak browsing. Lah iya. Iya kan? Buat Iya. apa? Nggak akan menjadi maju. Makanya saya lebih suka tugas-tugas itu aja. Saya nanti yang saya berikan hari ini itu akhir dari seluruh rangkaian tugas dari saya. Selama komplit, jangan ada satupun yang tidak dikumpulkan, insya Allah nilainya pasti tertinggi. Gitu ya. Jadi sesimpel itu kalau sama saya, karena saya lebih suka pembelajaran itu mempunyai hasil, satu, meningkatkan cara berpikir ya. Jadi berpikirnya itu naik menjadi evaluat, menjadi analitik. Jadi cara berpikirnya tuh naik kayak gitu-gitu. Saya lebih suka seperti itu. Jadi kita mulakan aja. Ini materi terakhir di semester ini. Ya, ini materi terakhir di semester ini. Sudah terlihat semua ya? Kemarin sudah, Bu. Ya, kemarin kan saya sudah sampai ke sikap sama lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap sikap-sikap yang hadir di masyarakat ya. Ya, terakhir kan seperti itu kan. Fatimah udah ngumpulkan tugas. Saya pikir sampai ke materi kemarin, ternyata nggak sampai ya Fatimah ya. Dari materi yang sebelumnya ya. Oh, itu padahal kan itu tambahin sedikit. Oh, kan udah nambahin itu lembaga-lembaga mana aja, Bu, yang harus bertanggung jawab. Ya. Oh, berarti kurang tajam aja itu, Fatimah. Oh, ya. Kamu masih bisa memperbaiki kok. Tenang aja, kan deadline-nya nanti saya sebutkan di tanggal 13. Oke. Jadi yang masih mau memperbaiki tugas, silakan diperbaiki. Pastikan pada punya nilai terbaik. Insya Allah tugas itu sebenarnya cuma untuk menggiring cara berpikir kita aja sih. Intinya biar kita punya penalaran lebih kritis lagi. Sebenarnya seperti itu. Jadi alhamdulillah kita maju terus ya. Dari yang kemarin ada sikap-sikap yang muncul di masyarakat, terus lembaga-lembaga yang berkewenangan terhadap sikap-sikap itu seperti apa. Nah, sekarang kalau masyarakat itu sebagai kumpulan ya, masyarakat itu kan kumpulan orang. Makanya saya pilih materi ini, kedaulatan bangsa. Jadi sebagai penutup di semester ini, saya pilih materi ini. Jadi materi yang saya berikan induktif deduktif terus gitu ya, maju mundur serasa plot twist. Ya. Oke, apa saja yang mau kita hadirkan? Ini nanti 2 minggu mungkin 2 pekan kita akan bahas sampai mengerjakan tugasnya, jadi pas ya, sampai ke tanggal 13 tuh selesai semua gitu, pas. Ini yang nanti akan kita bahas ya. Oke.
kedaulatan. Kedaulatan itu menurut KBBI adalah kekuasaan tertinggi ya. Kekuasaan tertingginya ini berarti bisa di pemerintahan, bisa negara, bisa bangsa gitu. Yang jelas atau bisa juga bagi individu manusia itu sendiri. Manusia yang merdeka itu manusia yang berdaulat karena dia punya kekuasaan tertinggi terhadap dirinya. Berarti kalau seseorang di bawah perbudakan orang lain, kalau zaman dulu istilahnya perbudakan, kalau zaman sekarang istilahnya apa? Budak. Perbudakan Sama kali. Budak juga, enggak? Apa coba? Ada. Mirip-mirip. Bullying. Oh ya. Iya, iya semacamnya ya. Iya. Jadi kalau bahasa berarti intinya permasalahan itu adalah permasalahan karena seseorang itu punya keinginan menguasai orang lain, benda apapun ataupun wilayah. Ya. Nafsu, keinginan untuk menguasai ini loh yang ketika seseorang itu menempatkannya tidak dengan benar, maka menjadi kasus. Kalau hari ini bullying, kalau zaman dulu perbudakan. Ya, kebanyakan orang yang dibully itu kan dia punya kekuasaan di bawahnya yang membuli. Ya. Ya kan? Kemudian dia diperintah-perintah, dia disuruh-suruh gitulah ya. Dia harus mengikuti apapun yang dimau si pembuli. Berarti dia yang merasa punya kekuasaan lebih tinggi. Sedangkan di dalam Al-Quran maupun di dalam piagam di PBB maupun di preambul UUD 45 juga kita sudah menyatakan diri, kita membebaskan diri perbudakan. Perbudakan dari segala bangsa ya. Berarti hal terkecilnya adalah di lingkungan bullying tadi. Kadang-kadang kita nggak sadar loh. Kita nyuruh-nyuruh aja gitu. Tanpa ada imbalan ya. Kecuali itu pekerja. Artinya begini, dia punya kontrak kerja dan di sana ada imbalan atau upah. Itu berbeda. Itu berarti sudah ada kesadaran, sudah disepakati. Ya. Tapi kalau perbudakan atau bullying itu tidak menggunakan itu, tidak ada timbal baliknya. Berarti ada satu pihak yang didolimi dan ada satu pihak yang mendolimi, gitu loh intinya. Oke ya. Jadi ini bagian dari proses kemerdekaan. Nah, hari ini kita fokus membahas kedaulatan bangsa ya, Bu Mariatun, lanjut ya. Ya Bu, maaf Bu, telat. Ya nggak apa, lanjut aja. Nah, ini kalau bangsa ini kan sekelompok manusia yang memiliki kesamaan keturunan, ya, kesamaan keturunan, kesamaan bahasa, kesamaan budaya, sejarah, ideologi, wilayah, ataupun cita-cita tertentu. Nah, apa bedanya bangsa dan negara? Apa bedanya? Negara itu dia yang mempunyai semacam kumpulan masyarakat yang di atasnya itu ada pemimpinannya. Ya, atau disebut sistem pemerintahan. Iya. Ya. Dan kemarin kita sudah bahas, mulai di 1 bulan terakhir ini kan, kita membahas itu di sistem pemerintahan itu. Jadi yang membedakan satu negara dengan negara lain adalah sistem pemerintahannya. Ya, oke. Nah, di sini saya mau tarik yang lebih global, makanya saya sebutnya kedaulatan bangsa. Karena kemarin kita sudah membahas tentang kenegaraan itu sendiri ya. Nanti mungkin akan kita pertajam lagi di semester depan. Semester depan kita akan mengulik ini lebih lanjut, kita akan kupas di dalam ya. Hari semester ini kita fokus yang di luar-luar. Oke. Nah, di sini berarti bangsa Indonesia sendiri ini pada akhirnya juga berbaur dengan bangsa-bangsa lain yang juga
sudah ada di negeri ini sudah berabad-abad tahun lamanya. Karena utusan dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sendiri itu masuk ke Indonesia masih tahun berapa tuh? 500 atau 600 ya? Iya kan? Iya. Itu pun sudah ada di sini dan itu turun-temurun menikah, berbaur di sini. Ya. Terus dilanjutkan kan dibuktikan dengan adanya wali-wali ya. Jadi udah sangat lama. Nah, padahal pada saat itu karena rutenya juga ada yang melalui India dan Cina, maka di Indonesia juga sudah mulai ada tuh bangsa-bangsa India dan bangsa Cina. Ya. Maka termasuk hingga hari ini kita bisa temuin mereka semua berakulturasi menjadi satu bangsa Indonesia. Oke ya. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini adalah meningkatkan wawasan kebangsaan. Karena ini dasarnya adalah Quran surat 90 ayat 1. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah atas negeri ini. Negeri ini. Ya. Berarti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Inilah bangsa. Ya, bangsa Indonesia. Tapi intinya bangsa yang merdeka atau bangsa yang berdaulat. Berdaulat berarti punya kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertingginya ada di tangan siapa? Di tangan para warga itu sendiri ya. Jadi bangsa Indonesia itu sendiri gitu loh maksudnya. Dan itu diawali dari mindset. Kalau bangsa Indonesia sendiri menolak untuk berdaulat atas dirinya sendiri, maka dia menjadi bangsa yang lemah. Dia tidak merdeka untuk dirinya. Dia tidak merdeka fikirnya, dia tidak merdeka ruhnya, jiwanya tidak merdeka. Begitu juga keilmuannya tidak merdeka. Apa buktinya tidak merdeka keilmuannya? Ada orang lain yang berpendapat berbeda, dia akan menentang habis-habisan. Padahal perbedaan itu rahmat selama dasar-dasar yang digunakan adalah benar. Gitu ya. Seringkali perbedaan-perbedaan itu yang akhirnya jadi merugikan karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Sampai ada salah satu budayawan Indonesia, Muhtar Lubis itu menyebutkan ada 5 karakter budaya bangsa Indonesia dan yang 4 itu karakter-karakter yang aduh Masya Allah mengerikan menurut saya. Karena karakternya karakter munafik. Itu bahkan sampai karakter munafik itu terkenal dengan lambangnya blangkon. Ya. Nah, ini kan kalau sampai orang Jawa yang memiliki blangkon terusik kan nggak terima. Akhirnya bisa memecah persatuan, kan gitu ya. Alasannya ya mau nggak mau kita juga nggak menutup mata juga di lingkungan sekitar seringkali orang itu punya perilaku, punya sikap itu apa ya, sikap-sikap menjilat itu maksudnya gini, kalau sama orang yang punya kekuasaan tertinggi di suatu lingkungan atau di suatu tempat, dia baik-baikin, tapi di belakang dia omongin gitu loh. Ya. Tapi itu fakta kan? Dan si budayawan ini juga menulis bukan sekedar menulis, tapi berdasarkan penelitian juga. Dan faktanya ketika kita melihat ke sekeliling kita, kok iya ternyata benar, kita sering melihat itu gitu loh. Jadi karakter menjilat atau munafik di depan ngomong iya gitu. Siapa di belakang ngedumel gitu. Ya sering ya. Pernah ketemu nggak? Saya juga pernah, Bu. Jadi itu nggak kita sadari ternyata itu buruk. Iya. Itu buruk buat kita. Jengkel, nyuruh aja gitu, ngerjain enggak. Iya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, karakter apa lagi yang itu nggak bagus?
nggak mau tanggung jawab. Jadi kalau misalnya terjadi suatu permasalahan, yang paling duluan selalu selamatkan diri sendiri. Nggak Iya. mau bilang, bukan saya Pak, Heeh. bukan saya Bu. Itu bahkan sampai saya amati di anak-anak TK, khususnya TK Alif ya. Kan kalau kita megang mereka, saya bilang, ayo budayakan anak-anak tanggung jawab itu diantaranya mereka bersedia mengakui apa yang dilakukannya, mengakui perbuatan saja, jujur saja. Itu sudah sangat menguntungkan untuk pembentukan karakter yang baik. Tapi faktanya karena seringkali orang ngejudge duluan gitu. Kan di kita itu kan seringnya budaya di masyarakat cuman percaya sama yang dilihat. Padahal kadang yang dilihat itu belum tentu seperti apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Akhirnya kadang orang sampai akhirnya jadi begini. Aku mau membela diri juga salah, diem juga salah gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya ini mentalnya jadi rusak semua, baik yang menekan maupun yang ditekan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di depan tadi. Nah, hal-hal kayak gini ternyata nggak kita sadari, sering kita lakukan. Saya aja kadang-kadang gitu dalam pertanyaan gitu ke anak. Kok kakak ini gini gitu ya, langsung belum nanya, belum apa sudah ngejudge. Nah itu refleks, itu budaya. Nah itu yang harus kita rusak, budaya yang buruk tadi, dan kita ganti dengan budaya yang baik. Budaya yang baik itu budaya tabayun. Budaya tabayun itu belum pembudaya saat ini itu. Orang lebih suka judge-nya duluan, seolah-olah kita yang paling benar. Nah, sebenarnya itu juga termasuk salah satu hal yang merusak persatuan bangsa. Ya, dari hal-hal kecil sebenarnya. Makanya yang kita kupas ini di materi PPKN, saya lebih suka kita diskusi sama hal-hal keseharian ya, sikap-sikap keseharian. Kita akan terus ketemu dengan sikap keseharian karena saya percaya dan yakin kalau kita semua komitmen buat memperbaiki sikap kita, memperbaiki mindset kita, memperbaiki budaya di dalam diri kita. Insya Allah semakin banyak orang yang perbaiki akan baik untuk budaya bangsa kita sendiri juga. Setuju tidak? Setuju. Setuju ya? Ada yang nggak setuju nggak? Sendiri ya. Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Kita fokus sama perbaikan diri sendiri. Fokus aja sama diri kita. Ya, betul sekali. Kita fokus sama di kebaikan diri kita sendiri. Iya. Itu. Jadi ini tadi kan tujuan pembelajaran kita kan meningkatkan wawasan kebangsaan ya. Karena kalau kita nggak punya wawasan itu, kita nggak punya satu motivasi, kita nggak punya satu alasan yang kuat gitu. Alasan yang kuat kenapa sih kita kok harus melakukan hal-hal baik ini. Nah, wawasan kebangsaan itu cara pandang. Jadi kalau cara pandang itu kan bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Ya, karena sebagai bangsa Indonesia adalah kita sendiri kan. Iya. Nah, itu yang disebut identitas. Dulu waktu masih awal pembelajaran, waktu masih masa MPLS, saya membahas ini, tentang identitas. Mau dikenal sebagai apa sih? Fatimah 20 tahun lagi mau dikenal sebagai apa sih? Bu Tira mau dikenal sebagai apa? Bu Mariatun mau dikenal sebagai apa? Denis mau dikenal sebagai apa? 20 tahun ke depan mau dikenal seperti apa? 30 tahun ke depan mau dikenal sebagai apa? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Pernahnya paling mikirin tentang apa sih karir yang mau kita jalanin sih, Bu. Nah, jadi kalau kita berpikir itu, ini kita sudah mulai nyicil nih cara pandang bangsa Indonesia. Karena boleh jadi di 20 tahun, 30 tahun ke depan. Fatimah kira-kira umur berapa? Umur 30 tahun ke depan. Ya. 48. Berarti kira-kira pada posisi umur 48, Fatimah udah sampai tahap mana? Udah punya keluarga sih, Bu. Nah, berarti Fatimah memungkinkan untuk bisa mendidik lagi keluarganya. Iya. Ya.
Iya. Berarti apa yang Fatimah pandang, ya cara pandang itu nanti akan Fatimah sebarkan lagi. Betul? Betul. Nah, inilah makanya kenapa saya ajak kita fokus untuk memperbaiki diri kita sendiri terus, gitu loh. Karena apa? Biar kita punya cara pandang yang baik. Oke? Jadi itu ya alasannya ya. Jadi seperti itu. Kenapa kok kita mengajak kita fokus sama perbaikan hari ini? Karena kita ini bertumbuh dari waktu ke waktu. Dan hal baik itu harus dipupuk dari detik ke detik. Paling sering orang itu terjebak itu ketika pikiran kita, kan iblis itu paling gampang ketika mempengaruhi kan pikiran ya. Mengaruhi pikiran, terus darah gitu, pakai jangan-jangan gitu. Kata-kata keramat overthinking. Ya, padahal itu balutan dari suuzon. Nah, itu ngeri sebenarnya. Karena itu dilakukan sedikit-sedikit sama iblis itu. Yang tahu-tahu itu merusak diri kita, merusak mental kita. Nah, untuk melawannya oleh Dinas Pendidikan ya, oleh Dinas Pendidikan Nasional, kita diminta untuk mengembangkan 18 nilai dalam pendidikan karakter ini. 18-nya itu apa? Religius, jujur, toleransi. Bahkan hari ini itu kita sudah dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir ini ya, banyak webinar yang khusus untuk mengedepankan nilai-nilai religi ini. Karena faktanya kasus ini ya, kasus-kasus ini loh, kasus-kasus dampak laju modernisasi dan perkembangan teknologi yang akhirnya ada narkoba, bullying, perkelahian antar pelajar, perkelahian antar kampung ya, tawuran gitu, geng motor dan semua itu susah dikendalikan, susah dibendung. Misalnya kayak narkoba kelompok si ini sudah sampai dikupas, tahu-tahu muncul lagi, dan munculnya itu sadis ya. Karena faktanya yang sering ketika ditanya ditelusur yang paling banyak adalah permasalahan ekonomi. Dia butuh uang segera untuk makan atau untuk sakit gitu, untuk biaya berobat, sehingga dia nekat melakukan itu. Dan jaringan itu luar biasa, internasional, bukan cuma nasional. Padahal semua orang tahu, paham kerusakannya itu sampai mengerikan, luar biasa. Saya kebetulan dapat keluarga itu dia mantan. Nggak main-main, mantannya mantan bandar. Di Bali itu terkenal. Nah, jadi dia menikah dengan keluarga angkat. Tapi qadarullah sudah meninggal 40 hari yang lalu. Berarti kalau sekarang 45 hari yang lalu. Saya ingat 20 tahun yang lalu, itu beliau udah sembuh ya, 20 tahun itu udah sembuh. Dia sembuh udah di 30 tahunan lah, 30 tahunan ini sudah sembuh. Saya ngobrol sama beliau. Saya tanya, motifnya apa? Gitu. Wong dia sebetulnya nggak dari orang nggak punya sekali aslinya gitu, karena dia campuran, orang tuanya bukan orang Indonesia asli semua gitu. Kemudian waktu pas saya tanya, ya karena memang untuk membiayai gaya hidup itu nggak bakalan cukup uang. Kalau untuk mencukupi kebutuhan hidup, insya Allah cukup. Karena biasanya kebutuhan hidup itu sesuai sama diri kita, sesuai sama kebutuhan tubuh kita, dan biasanya muncul rasa syukur. Tapi berbeda dengan gaya hidup. Kalau gaya hidup yang mengiringi bukan rasa syukur, tapi nafsu. Ya, ini bedanya. Ketika nafsu, ya berarti nggak bakalan cukup. Mau berapapun nggak bakalan cukup. Nah, akhirnya karena dia lingkungannya juga, dia bekerja di klub,
Di klub malam, dia kerjanya di situ, bahkan dia membangun bisnis itu bersama sahabat-sahabatnya. Akhirnya ya dia ini udah jadi kubangan itu. Berapa lama ya? Karena dia waktu itu dari muda ceritanya. Cerita almarhum itu dari muda, dari mulai SMP apa SMA gitu. Saya lupa. Dia ceritanya pokoknya masih dari sekolah. Terus sampai ketika jadi bandar juga seperti itu. Terus saya tanya lagi, Mas kalau sembuhnya gimana? Banyak orang yang susah sembuh, tapi kalau aku katanya, kalau aku sembuhnya, ya kalau aku udah niat mau sembuh ya sembuh aja. Saat itu kayaknya waktu itu ketemu sama kakak angkat saya, jadi dia punya motivasi lain. Jadi ada pengalihan cara berpikir ya. Sebelumnya fokusnya di situ, kemudian ada pengalihan fokus. Nah, itu juga bisa menjadi motivasi baru. Nah, begitulah cara pandang manusia itu. Mana yang menjadi fokusnya, maka itu yang akan menjadi target hidupnya. Nah, terus setelah sembuh, apakah sisa-sisanya nggak ada? Kerusakannya masih tertinggal nggak di dalam tubuh? Masih. Masih. Dan Masih. itu mulai terungkap, yes. Itu mulai terungkap di 1 tahun terakhir ini. Menjelang meninggal itu. Karena kebetulan termasuk yang nungguin, yang direpotin gitu ya. Kebetulan kemarin Pak Arief juga di sana gitu di rumah sakit gitu. Karena faktanya satu kerusakan dari hasil narkoba itu untuk membersihkannya butuh waktu 10 tahun. Jadi kalau misalnya 1 tahun make, bersihinnya 10 tahun. 10 kali lipat. Nah, kalau dia pakai dari muda, waktu saya tanya-tanya, dia itu selisihnya sama saya mungkin sekitar berapa ya, 13 tahunan gitulah ya umurnya. Berarti saat tahun 2000 kan saya ngobrol itu 2002 2003 gitu. Itu berarti umur beliau sudah 30 tahun. 30 tahunan lah ya perkiraan itu, 30 tahunan. Dan itu dia sudah sembuh selama 10 tahun. Berarti dia konsumsi dan mengedarkan itu dari umur belasan. Berarti mungkin misalnya 14, 15 gitu ya. Sampai umur 20. Sebenarnya 5 tahun doang kan? Ya. 5 tahun doang kan? Tapi untuk membersihkan butuh waktu 50 tahun. Nah, berarti ketika mulai sembuh di umur 30, butuh waktu 50 tahun. Kemarin barusan meninggal di usia 50, nggak nyampe. Artinya nggak nyampe gini, betul, ajalnya rahasia Allah. Tapi proses sakitnya itu kan hasil tanggung jawab pribadi gitu loh. Ya. Ajal urusan Allah, tapi kesehatan urusan kita. Oke? Dan kesehatan di sini yang menjadi urusan kita itu 2. Kesehatan fisik dan kesehatan mental. Itu urusan kita. Jadi harus mengembangkan hal-hal positif, hal-hal baik, agar kesehatan ini menjadi prima. Karena apa? Semua hal, bahkan yang sakit fisik sekalipun, itu 90%-nya juga dari yang psikis. Berarti diawali dari mindset atau cara berpikir. Oke ya. Jadi akhirnya jadi selaras. Yang waktu itu saya cerita tentang homeostatis, saya cerita tentang passion ya. Waktu itu saya sudah pernah singgung ini. Ketika itu kita kembalikan ke sini, ke hari ini, ya, ke hari ini nih, ini kondisi nih ya. Wawasan kebangsaan kan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Berarti kan diri kita sendiri nih, ya kan? Kalau masing-masing orang aja fokus sama cita-cita ini, cita-cita dan tujuan nasional. Apa sih cita-cita dan tujuan nasional? Apa coba tujuan bangsa Indonesia apa? Ada di preambul ya. Nih saya kasih contekan deh, di bawah ada saya tulis.
Nah, tuh. Cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalau cita-citanya bersatu, berarti mungkin nggak kita punya tindakan-tindakan yang bisa merusak persatuan. Contohnya tadi ya, tindakan-tindakan munafik ya, tindakan-tindakan nggak jujur, itu bisa merusak persatuan. Tindakan-tindakan yang suka ngejudge seorang, bullying orang, terus kepo banget, terlalu kepo bagus nggak? Enggak. Nggak bagus kan? Setiap orang harus kita hargai, harus kita hormati. Otomatis kita akan fokusnya sama diri kita, sama perbaikan kita. Bisa-bisa kalau kita sudah fokus sama hal-hal kayak gitu, kita bisa bersaing loh dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Di Jepang itu punya nilai-nilai baik untuk hal itu. Bolehlah kalau yang baik-baik kita contoh kan? Ya. Oke. Dan ini ketika disarikan menjadi 18 karakter. Baca sendiri aja lah ya, gampang ini mah ya. Nih, religi, jujur, toleran. Religi itu harga mati ya. Gak bisa utak-utik, gak bisa ditawar. Disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis. Kan kalau udah kayak gini mah, ya namanya disiplin, terus demokratis ya. Berarti kan udah nggak pengen ngerusak nggak melakukan tindakan-tindakan yang bahkan mungkin bisa merusak persatuan kan. Ya kan? Nah, nih ternyata ada Pak, Bu, kepo nih. Rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahunya tapi harus yang benar ini. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Jadi bukan hanya sekedar kepo untuk mengolok-olok maksudnya. Oke ya. Nah, terus dari 18 nilai-nilai ini, saya pingin kita kerjakan, jadi ini adalah sebagai Aku Indonesia ya, kita kerjakan ini cara ngerjakannya gini, saya cepetin ya, ternyata udah jam 16.24. Itu kan nilai nih 18 nih, ini saya contoh doang 4. Isi yang sudah dimiliki aja. Ya. Saya nggak mau kita terjebak, kita nggak mengenali diri kita sendiri. Kita mengakui aja, yang sudah kita punya yang mana. Kita punyanya sudah sampai tahap apa. Nah, ini nilai ini yang ke bawah ini diisi, misalnya poin 1, judulnya ditulis gitu ya, contoh nih, contoh ya. Contoh misalnya, punya rasa ingin tahu. Berarti tulis di sini, nilai memiliki rasa ingin tahu. Nah, terus sikapnya apa? Sikap ini keseharian, berarti yang sering dilakukan, ya. Berarti ini yang selalu dilakukan. Terus ini yang cukup sering dilakukan. Terus ini yang sesekali dilakukan. Terus yang ini baru sekali dilakukan. Namun ingin melakukan lagi. Nah, ini aja. Nah, berarti kalau sudah yang selalu dilakukan, berarti sudah menjadi tombol kebiasaan. Ya. Udah otomatis, dirinya memang selalu melakukan itu. Cukup sering berarti waktunya lebih banyak, sesekali berarti jarang-jarang. Kalau ini memang baru sekali aja.
dari semua nilai itu. Silakan nanti diperbanyak ke bawah. 18-18-nya boleh. Cuman 10 boleh. Ya. Ini isinya apa di sini? Isinya kondisinya, kejadiannya. Ya. Jadi ini kolom ini, terus sampai ke bawah itu kejadiannya. Kejadian yang sehari-hari. Ibu, Yep. maaf Bu, bisa tolong contohin satu? Oke, ayo kita contohin. Pilih. Pilih yang mana? Kreatif misalnya ya. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Contoh ini ya. Punya kreatif. Kreatif. Tadi yang nanya siapa? Rifki, Bu. Rifki, oke. Rifki, kamu merasa punya nilai kreatif itu sering dilakukan, sesekali dilakukan, apa selalu dilakukan? Sesekali mungkin. Sesekali? Berarti Iya, jarang? jarang. Jarang, oke. Sekali itu saat apa? Kamu ingat kejadiannya? Pengertian kreatif tadi apa, Bu? Lupa. Ayo, Maksudnya kita buka kreatif. lagi. Ya. Kreatif itu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Ini cara baru boleh, hasil baru boleh, modifikasi boleh ya. ATM, amati, tiru, modifikasi boleh. Itu bagian dari cara kreatif. Intinya apa? Intinya melakukan sesuatu yang bisa keluar dari hal yang biasa. Coba contoh, bilangnya yang sesekali dilakukan. Misalnya, di rumah lagi nggak ada makanan. Ya, mama Masak lagi nggak sendiri? nyiapin. Nah, misalnya masak sendiri, tapi cuma punya bahan ini. Misalnya, aku bikin ini. Itu Boleh? bisa, Bu? Bisa. Kan saya bilang. Saya cuma mau mengukur dari yang sudah memang biasa dilakukan saja. Dan boleh jadi hal yang selalu dilakukan untuk nilai kreatif itu pada kondisi tertentu. Yang cukup sering dilakukan kondisi yang berbeda. Yang sesekali dilakukan kondisi yang berbeda lagi. Yang baru sekali dilakukan pada kondisi yang berbeda lagi. Akhirnya nanti kamu akan lebih mengenali diri kamu sendiri. Yang selalu dilakukan merupakan tombol dirimu. Otomatis sudah pasti melakukan. Oke, Bu. Ya. Sudah paham. Itu bisa membantu kamu menemukan passion kamu, bisa membantu menemukan kelebihan kamu. Ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Itu ya. Jadi kita fokus mengembangkan hal-hal baik. Ingat sekali lagi kita akan fokus mengembangkan hal-hal yang baik. Udah ya, yang lainnya jelas ya. Jelasin aja. Ibu, mohon maaf. Yap. Soalnya ke grup. Hah? Yang 18 nilai tadi dikirim ke grup. Oh ya kan nanti ini di-upload di YouTube, Bu. Tenang aja. Saya belum subscribe, Bu. Jadi enggak. Iya, jangan nggak subscribe dong. Masa siswanya sendiri nggak subscribe gimana? Sayanya waktu apa sih pernah baca yang pelajaran keberapa gitu ya? Nggak disusah pas kemarin buka lagi kok nggak ada pelajarannya lagi gitu. Ternyata ada. Harus subscribe dulu. Oh ya udah. Semuanya wajib subscribe ya. Jangan sampai nggak subscribe. Kata saya ini nggak ada pelajaran Ibu, lagi. saya malah nggak tahu Facebooknya yang mana, Bu? Saya jalan Facebook. Bukan Facebook, YouTube, Bu. Oh, YouTube. Facebook ya, YouTube. PKBM Alif. Ya nanti di paling akhir nanti saya minta lengkapi semua akun kita sama Kak Al ya. Iya. Oke. Nah, apa yang didapat? Kita lanjut ya, Bu ya. Waktunya udah. Apa yang kita dapat setelah kita lakukan ini praktek dan simulasi? Ini lakukan pelan-pelan, tapi sejujur mungkin.
Karena ini benar-benar untuk melihat diri kita ya. Karena ini untuk tahu kekuatan diri kita masing-masing. Kalau kita masing-masing tahu kekuatan kita masing-masing, kita akan berprestasi untuk diri kita atau kita memiliki produktivitas yang tinggi. Bangsa yang menang, bangsa yang baik, bangsa yang merdeka itu semua warganya memiliki produktivitas yang tinggi. Oke ya. Makanya ini selaras nih, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Akhirnya jadi bolak-balik tuh yang tadi saya bilang nih, alur berpikirnya nih deduktif terus nih. Sengaja diacak begitu biar kemampuan bernalar kritis ini cepat nyantol. Saya tuh lagi nyari metode terus terang untuk bisa masing-masing kita itu punya nalar kritis yang baik ya. Oke, ini tugas dan penilaiannya. Jadi kerjakan aja tabel praktek simulasi yang tadi itu ya. Dikerjakan. Maksudnya yang ini nih ya. Ini dikerjakan aja. Cara mengerjakannya isi yang di kolom nilai itu dengan nilai yang dikembangkan tadi. Tapi ini kata kuncinya ya, nilai yang betul-betul sudah dimiliki. Saya nggak mau budaya blangkon. Oke ya, jadi harus nilai yang betul-betul dimiliki. Terus buktinya itu memberikan contoh sikap. Nah tadi ya, contoh sikapnya itu apa ditulis di situ. Terus penilaiannya nanti dari saya berarti semakin banyak jumlah nilai yang sudah melekat berarti semakin baik. Berarti real ya penilaian dari saya ya. Artinya gini, siswa bisa menilai dirinya sendiri, saya hanya mencantumkan saja gitu loh. Jadi Iya, Bu. real ya. Iya. Oke ya. Nah gitu. Jadi maksudnya saya mau ngasih penilaian yang objektif nih. Karena memang yang saya nilai dengan yang peserta nilai itu ya sesuai aja, disadari aja gitu loh. Ya, nilainya berapa ya nerima, Bu? Ya, gitu disadari aja gitu. Oke. Nah, jadi itu penilaiannya begitu. Nah, ini kesesuaian jawaban nilai dengan sikap yang muncul itu biasanya nanti saya akan tahu ini sesungguhnya atau tidak. Maka tolong jawab dengan kata kunci sesungguhnya ini. Nilai yang betul-betul kamu miliki. Biar nanti tidak terjebak waktu pas di penilaian keterampilan. Oke? Ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi saya sudah umumkan ya, tugas ini juga sebagai penilaian akhir semester 1 tahun 2022-2023. Apa yang saya nilai, seluruh tugas mapel PPKN dan keterampilan fungsional digunakan sebagai penilaian akhir semester. Jadi saya nggak memberikan soal GFOM. Oke, ya. Tapi seluruh tugas, cek dulu makanya, seluruh tugas itu dikumpulkan paling lambat tanggal 13 Desember 2022. Oke ya, jadi ini biar bisa benar list seluruh tugas di semester ini. Saya sih nunggu siapa yang peduli dengan temennya. Itu ada grup, silahkan dimaksimalkan. Saling mengingatkan dengan temannya boleh. Ini loh akun yang ini waktu penayangan yang tanggal sekian ini, yang ini gitu. Silahkan saling mengingatkan aja. Saya di situ nanti nggak akan turut campur. Saya hanya mengamati proses interaksi kalian. Saya punya penilaian sendiri terhadap kepedulian, sosial, empati, seperti itu. Saya punya penilaian sendiri karena memang mata pelajaran saya adalah keterampilan fungsional, keterampilan orang untuk bisa hidup lebih baik. Gitu ya. Jadi kepedulian itu muncul sendiri kok. Nggak usah pakai dikoar-koar, itu kelihatan sendiri. Ya, silahkan gunakan di grup santai saja, pelan-pelan, insya Allah saling membantu. Ini nggak bakalan dianggap mencontek, karena benar-benar yang dinilai adalah dirinya sendiri. Iya. Berbeda dengan GFOM. Kalau GFOM, peluang nyontek gede. Walaupun nanti waktu UPK GFOM ya,
Itu nggak bisa dihindari waktu UPK. Tapi waktu ini masih bisa saya hindari. Jadi saya berikan soalnya berupa ini. Oke? Sampai di sini jelas? Jadi ini kata kuncinya list seluruh tugas di semester ini. Nah, itu bisa saling membantu tuh di situ tuh. Yang kelompok-kelompok, yang individu-individu. Kalau yang saya bilang sebaiknya video, ya buat videonya. Kalau yang saya bilang ada tambahan nilai untuk prosesnya, ya kerjakan gitu loh. Itu banyak kata kunci yang kalau yang saya amati selama saya mengajar itu kadang-kadang siswa nggak teliti di situ. Padahal banyak nilai-nilai tersembunyi itu. Saya suka ngasih mastery value di situ. Jadi nilai-nilai yang nggak kelihatan itu di situ ya. Mastery value. Oke? Jadi mari wujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita ini tidak akan pernah terwujud tanpa keinginan untuk bersatu. Nah, ini ya kata kuncinya. Sehingga terus kembangkan 18 sikap di atas agar persatuan dapat diwujudkan. Dengan persatuan, kedaulatan bangsa kokoh kita genggam selama spirit adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan terus kita gaungkan dalam diri kita. Karena aku Indonesia. Oke, ya nanti di sini. Terima kasih atas pembelajarannya, atas atensinya, perhatiannya. Mudah-mudahan manfaat ya. Oke, masih ada pertanyaan enggak? Saya kasih tambahan 3 menit. Karena saya sudah telat berapa menit. Sudah. Itu diisinya satu kolom aja kan ya, Bu? Maksudnya iya, satu kolom. Satu kolom. Jadi kolom dari masing-masing kalian bisa berbeda-beda. Oh iya. Iya kan? Iya. Makanya soalnya hanya yang sesuai sama diri kalian kok. Jadi ya, Bu. Tapi jangan anggap gampang loh. Karena ini kayak ngorek-ngorek diri kita sendiri. Mengingat-ingat diri kita sendiri. Dan seringkali kita lupakan. Ya. Kalau misalkan ada contohnya, misalkan nih kreatif, kita ada hasil desain kita tuh kalau dicantumin. Iya, bagus. Kan di situ ada bukti. Ya kan? Iya. Nah, pertanyaan yang bagus, Fatimah. Tadi saya nunggu nih nanya gini. Oke. Ya udah, oke ya. Jelas ya. Simple but not simple. Ini sepertinya tampak sederhana, tapi sesungguhnya tidak sesederhana itu. Karena semakin kita mengenali diri kita sendiri, maka kita akan tahu bahwa sederhana dan tidak sederhananya kita membuat. Ada kesederhanaan dalam kerumitan dan ada kerumitan dalam kesederhanaan. Ini kayak gini, soal ini. Ya, jadi tolong buat mindset yang termudah. Saya sarankan bikin mindsetnya sederhana. Tapi ngerjakannya tetap sesuai prosedurnya, tahapannya dilakukan semua. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada semuanya ya? Kalau tidak ada, mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.